konsekuensi dari pengkhianatan dan keadilan ilahi. Dalam tradisi Kristen, Yudas Iskariot secara eksplisit disebutkan sebagai murid yang mengkhianati Yesus dengan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Dalam Islam, narasi ini tidak disebutkan secara langsung, tetapi ada kisah yang mirip tentang pengkhianatan. Meskipun ada perbedaan dalam detail, kedua tradisi memiliki tema yang sama tentang pengkhianatan dan penyelamatan ilahi. Sejarah awal Yudas Iskariot dalam versi Islam tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadits. Namun, ada beberapa interpretasi dan tradisi Islam yang membahas sosok pengkhianat dalam kisah Nabi Isa yang mungkin diidentifikasi sebagai Yudas Iskariot. Kisah ini menekankan kekuasaan Allah dalam menyelamatkan Nabi Isa dan mengajarkan pelajaran tentang pengkhianatan dan keadilan ilahi. Meskipun ada perbedaan dengan narasi Kristen, kedua tradisi memiliki tema yang sama tentang pengkhianatan dan penyelamatan ilahi. Dalam tradisi Islam, kisah Nabi Isa dan pengkhianatan yang dialaminya memiliki beberapa perbedaan dengan narasi yang ditemukan dalam tradisi Kristen. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan nama Yudas Iskariot secara spesifik, ada beberapa interpretasi dan riwayat yang mengaitkan sosok pengkhianat dengan kisah Nabi Isa. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan Yudas Iskariot dengan Nabi Isa menurut versi Islam. Al-Quran menyebutkan bahwa ada upaya untuk membunuh Nabi Isa oleh orang-orang yang tidak beriman, tetapi Allah menyelamatkannya dan mengangkatnya ke langit. Quran Surah An-Nisa ayat 157 hingga 158. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan nama Yudas Iskariot, beberapa riwayat dan tafsir Islam mengidentifikasi sosok pengkhianat tersebut sebagai seseorang yang dikirim untuk menangkap Nabi Isa. Al-Quran tidak memberikan nama spesifik untuk sosok pengkhianat tersebut. Namun, beberapa riwayat dan tafsir menyebutkan bahwa orang tersebut adalah salah satu pengikut Nabi Isa yang berkhianat. Dalam beberapa riwayat, dikisahkan bahwa Allah mengubah rupa orang yang berkhianat tersebut sehingga mirip dengan Nabi Isa, sehingga dia yang ditangkap dan disalib, sementara Nabi Isa diselamatkan dan diangkat ke langit. Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Isa tidak dibunuh atau disalib, tetapi diangkat oleh Allah ke langit. Quran Surah An-Nisa ayat 157 hingga 158. Orang-orang yang tidak beriman mengira mereka telah membunuh Nabi Isa, tetapi sebenarnya yang mereka tangkap dan salib adalah orang lain yang rupanya diubah oleh Allah. Kisah ini mengajarkan tentang kekuasaan Allah yang mampu menyelamatkan Nabi Isa dari rencana jahat orang-orang yang tidak beriman. Pengkhianatan terhadap Nabi Isa dianggap sebagai ujian dan cobaan yang harus dihadapi oleh para nabi dan orang-orang beriman. Dalam tradisi Kristen, Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang mengkhianatinya dengan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Yudas kemudian menyesal dan bunuh diri. Meskipun ada perbedaan dalam narasi, kedua tradisi memiliki tema yang sama tentang pengkhianatan dan penyelamatan. Ulama dan sejarawan Muslim telah memberikan berbagai tafsir tentang kisah pengkhianatan terhadap Nabi Isa. Beberapa mengaitkannya dengan sosok yang mirip dengan Yudas Iskariot, sementara yang lain lebih fokus pada pelajaran spiritual yang dapat diambil dari kisah tersebut. Ulama sering menekankan bahwa penyelamatan Nabi Isa adalah mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran kenabian Isa. Dalam versi Islam, hubungan Yudas Iskariot dengan Nabi Isa tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi beberapa riwayat dan tafsir mengidentifikasi sosok pengkhianat yang mirip dengan Yudas. Kisah ini menekankan pada penyelamatan Nabi Isa oleh Allah dari rencana jahat orang-orang yang tidak beriman dan pengangkatannya ke langit. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah tentang kekuasaan Allah, ujian dan cobaan, serta pentingnya tetap setia kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi. Dalam tradisi Islam, Al-Quran dan hadits tidak secara spesifik menyebutkan nama Yudas Iskariot atau memberikan detail tentang akhir hayatnya. Namun, ada beberapa riwayat dan tafsir yang memberikan gambaran tentang sosok pengkhianat yang berusaha menyerahkan Nabi Isa kepada musuh-musuhnya.
Berikut adalah penjelasan tentang akhir hayat Yudas Iskariot menurut versi Islam berdasarkan beberapa riwayat dan tafsir. Al-Quran menyebutkan bahwa ada upaya untuk membunuh Nabi Isa oleh orang-orang yang tidak beriman, tetapi Allah menyelamatkannya dan mengangkatnya ke langit. Quran Surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Beberapa riwayat dan tafsir mengidentifikasi sosok pengkhianat tersebut sebagai seseorang yang dikirim untuk menangkap Nabi Isa. Meskipun tidak disebutkan namanya, beberapa sumber mengaitkannya dengan sosok yang mirip dengan Yudas Iskariot. Menurut beberapa riwayat, Allah mengubah rupa orang yang berkhianat tersebut sehingga mirip dengan Nabi Isa. Akibatnya, orang-orang yang tidak beriman menangkap dan menyalib orang tersebut, mengira bahwa mereka telah menangkap Nabi Isa. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah dan diangkat ke langit, sementara orang yang berkhianat tersebut mengalami nasib yang sebaliknya. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa orang yang berkhianat tersebut akhirnya mati, baik karena disalib atau karena sebab lain. Kematiannya dianggap sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Dalam beberapa tafsir dikisahkan bahwa orang yang berkhianat tersebut mengalami nasib yang buruk sebagai akibat dari perbuatannya. Hal ini dianggap sebagai pelajaran tentang konsekuensi dari pengkhianatan dan kejahatan. Kisah ini mengajarkan tentang kekuasaan Allah yang mampu menyelamatkan Nabi Isa dari rencana jahat orang-orang yang tidak beriman. Pengkhianatan terhadap Nabi Isa dianggap sebagai dosa besar yang memiliki konsekuensi serius, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam tradisi Kristen, Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang mengkhianatinya dengan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Yudas kemudian menyesal dan bunuh diri. Meskipun ada perbedaan dalam narasi, kedua tradisi memiliki tema yang sama tentang pengkhianatan dan konsekuensinya. Ulama dan sejarawan Muslim telah memberikan berbagai tafsir tentang kisah pengkhianatan terhadap Nabi Isa. Beberapa mengaitkannya dengan sosok yang mirip dengan Yudas Iskariot, sementara yang lain lebih fokus pada pelajaran spiritual yang dapat diambil dari kisah tersebut. Ulama sering menekankan bahwa penyelamatan Nabi Isa adalah mukjizat yang menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran kenabian Isa. Dalam versi Islam, akhir hayat Yudas Iskariot tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi beberapa riwayat dan tafsir mengidentifikasi sosok pengkhianat yang mirip dengan Yudas. Kisah ini menekankan pada penyelamatan Nabi Isa oleh Allah dari rencana jahat orang-orang yang tidak beriman dan pengangkatannya ke langit. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah tentang kekuasaan Allah, konsekuensi pengkhianatan, dan pentingnya tetap setia kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi. Pandangan sejarawan Muslim dan ulama Islam tentang akhir hayat Yudas Iskariot tidak didasarkan pada sumber utama Islam seperti Al-Quran atau hadits, karena kedua sumber tersebut tidak menyebutkan nama Yudas Iskariot secara spesifik. Namun, beberapa riwayat, tafsir, dan literatur Islam memberikan gambaran tentang sosok pengkhianat yang berusaha menyerahkan Nabi Isa kepada musuh-musuhnya. Berikut adalah pandangan sejarawan Muslim dan ulama Islam terkait akhir hayat Yudas Iskariot. Al-Quran tidak menyebutkan nama Yudas Iskariot secara eksplisit. Kisah pengkhianatan terhadap Nabi Isa disebutkan secara umum, tetapi tanpa identifikasi nama pelaku. Ulama dan sejarawan Muslim lebih fokus pada peristiwa pengkhianatan dan penyelamatan Nabi Isa oleh Allah, bukan pada identitas individu pengkhianat. Beberapa riwayat dan tafsir menyebutkan bahwa ada seorang pengikut Nabi Isa yang berkhianat dengan menunjukkan lokasi Nabi Isa kepada musuh-musuhnya. Meskipun tidak disebutkan namanya, beberapa sumber mengaitkannya dengan sosok yang mirip dengan Yudas Iskariot. Menurut beberapa riwayat, Allah mengubah rupa pengkhianat tersebut sehingga mirip dengan Nabi Isa. Akibatnya, orang-orang yang tidak beriman menangkap dan menyalib orang tersebut, mengira bahwa mereka telah menangkap Nabi Isa. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pengkhianat tersebut akhirnya mati, baik karena disalib atau karena sebab lain. Kematiannya dianggap sebagai hukuman atas pengkhianatannya. Dalam beberapa tafsir, dikisahkan bahwa pengkhianat tersebut mengalami nasib yang buruk sebagai akibat dari perbuatannya. Hal ini dianggap sebagai pelajaran tentang konsekuensi dari pengkhianatan dan kejahatan. Ulama menekankan bahwa kisah ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menyelamatkan Nabi Isa dari rencana jahat orang-orang yang tidak beriman.
Pengkhianatan terhadap Nabi Isa dianggap sebagai dosa besar yang memiliki konsekuensi serius, baik di dunia maupun di akhirat. Kisah ini juga dianggap sebagai ujian bagi umat beriman untuk tetap setia kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi. Dalam tradisi Kristen, Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang mengkhianatinya dengan menyerahkannya kepada pihak berwenang. Yudas kemudian menyesal dan bunuh diri. Meskipun ada perbedaan dalam narasi, kedua tradisi memiliki tema yang sama tentang pengkhianatan dan konsekuensinya. Ulama seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Al-Qurtubi memberikan tafsir tentang kisah pengkhianatan terhadap Nabi Isa. Mereka lebih fokus pada pelajaran spiritual dan mukjizat Allah daripada identitas individu pengkhianat. Sejarawan Muslim seperti Al-Mas'udi dan Ibnu Khaldun tidak memberikan detail spesifik tentang akhir hayat Yudas Iskariot karena hal tersebut tidak tercatat dalam sumber-sumber utama Islam. Pandangan sejarawan Muslim dan ulama Islam tentang akhir hayat Yudas Iskariot didasarkan pada riwayat dan tafsir yang mengisahkan tentang sosok pengkhianat yang berusaha menyerahkan Nabi Isa kepada musuh-musuhnya. Meskipun tidak ada nama Yudas Iskariot yang disebutkan secara eksplisit, kisah ini menekankan pada penyelamatan Nabi Isa oleh Allah dan nasib buruk yang dialami oleh pengkhianat tersebut. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini adalah tentang kekuasaan Allah, konsekuensi pengkhianatan, dan pentingnya tetap setia kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi. Ulama dan sejarawan Muslim lebih fokus pada aspek spiritual dan mukjizat dalam kisah ini daripada identitas individu pengkhianat. Hal ini mencerminkan pendekatan Islam yang lebih menekankan pada pelajaran moral dan keimanan daripada detail historis yang tidak disebutkan dalam sumber-sumber utama. Meskipun nama Yudas Iskariot tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadits, kisah pengkhianatan terhadap Nabi Isa dalam tradisi Islam mengandung hikmah dan pelajaran yang mendalam. Berdasarkan riwayat dan tafsir Islam, sosok pengkhianat yang berusaha menyerahkan Nabi Isa kepada musuh-musuhnya dianggap sebagai contoh dari kejahatan dan pengkhianatan. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat diambil dari kisah ini menurut versi Islam. Kisah ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menyelamatkan Nabi Isa dari rencana jahat orang-orang yang tidak beriman. Allah mengubah rupa pengkhianat sehingga mirip dengan Nabi Isa dan mengangkat Nabi Isa ke langit. Quran Surah An-Nisa 157-158. Hal ini mengajarkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan mampu melindungi hamba-hambanya yang saleh dari kejahatan. Pengkhianat tersebut mengalami nasib buruk sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam beberapa riwayat, dia ditangkap dan disalib oleh musuh-musuhnya, mengira bahwa mereka telah menangkap Nabi Isa. Kisah ini mengingatkan bahwa pengkhianatan dan kejahatan akan berujung pada kehancuran dan azab, baik di dunia maupun di akhirat. Pengkhianatan terhadap Nabi Isa dianggap sebagai ujian bagi umat beriman untuk tetap setia kepada ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi. Umat beriman harus tetap teguh dalam keimanan dan tidak tergoda oleh tipu daya dunia atau pengkhianatan orang-orang di sekitarnya. Kisah ini mengajarkan pentingnya kesetiaan dan kejujuran dalam hubungan antar manusia, terutama dalam konteks keimanan dan pengabdian kepada Allah. Seorang muslim harus selalu menjaga amanah dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pengkhianat tersebut dihukum oleh Allah dengan cara yang adil, yaitu dengan menggagalkan rencananya dan membuatnya mengalami nasib buruk. Allah Maha Adil dan tidak akan membiarkan kejahatan berlalu tanpa konsekuensi. Setiap perbuatan akan dibalas sesuai dengan apa yang dilakukan. Pengkhianat tersebut dianggap sombong dan angkuh karena berani melawan kehendak Allah dan berusaha mencelakakan Nabi Isa. Kesombongan dan keangkuhan adalah sifat yang dibenci oleh Allah dan akan berujung pada kehancuran. Kisah pengkhianatan terhadap Nabi Isa diabadikan dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Umat Islam diajarkan untuk mengambil pelajaran dari sejarah dan kisah-kisah para nabi agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit sebagai tanda kemuliaan dan perlindungan Allah terhadapnya. Hal ini menunjukkan kedudukan tinggi Nabi Isa dalam Islam. Umat Islam diajarkan untuk menghormati semua nabi, termasuk Nabi Isa, sebagai utusan Allah yang membawa kebenaran.
Dalam Islam, diyakini bahwa Nabi Isa akan kembali ke bumi pada akhir zaman untuk memerintah dengan adil dan membawa keadilan. Quran Surah Az-Zukhruf 61. Hal ini mengajarkan tentang pentingnya beriman kepada hari akhir dan peran Nabi Isa dalam menegakkan keadilan di akhir zaman. Kisah pengkhianatan terhadap Nabi Isa dalam versi Islam, meskipun tidak menyebutkan nama Yudas Iskariot secara eksplisit, mengandung banyak hikmah dan pelajaran berharga. Hikmah-hikmah tersebut meliputi kekuasaan Allah dalam menyelamatkan nabinya, konsekuensi dari pengkhianatan, pentingnya kesetiaan dan kejujuran, serta keadilan Allah. Kisah ini juga mengajarkan tentang kesombongan, keangkuhan, dan pentingnya mengambil pelajaran dari sejarah. Ulama dan sejarawan Muslim lebih fokus pada aspek spiritual dan moral dari kisah ini, daripada detail historis yang tidak disebutkan dalam sumber-sumber utama. Dengan demikian, kisah ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu setia kepada ajaran Allah dan menjauhi perbuatan khianat serta kejahatan.